berdamai sama diri saya sendiri. Ketika saya dipanggil Tuhan ke Indonesia dan keliling ke pulau-pulau, berkumpul dengan anak-anak Papua, NTT yang tentunya warna kulitnya lebih gelap dari saya, satu titik saya merasa bahagia karena untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa putih. Dan lucu sekali bagaimana kita memberikan penilaian cantik dikonotasikan dengan kulit putih. Padahal sebenarnya buat orang asing yang berkulit putih, mereka sendiri mencari matahari supaya punya kulit yang coklat. Dan kemudian orang asing yang putih-putih justru lebih suka dengan lawan jenis yang kulitnya lebih gelap karena menurut mereka lebih sensual, lebih seksi. Siapa sih yang menetapkan ukuran baik? Ayo mulai terima dirimu sendiri. Saya keturunan Tionghoa asli, tapi anehnya tidak suka makanan Chinese. Ada hal-hal yang sifat orang Chinese yang saya nggak suka. Dan saya sempat bukan menyesali, tapi tidak terlalu senang ketika saya dianggap Chinese. Saya selalu bilang I'm Asian, saya orang Asia. Dan ternyata banyak orang Chinese yang bangga menjadi orang Chinese. Saya nggak mau bahas soal suku, saya nggak mau bilang bahwa Chinese lebih baik daripada orang lain, tapi saya mau bilang mungkin Anda seperti saya, Anda nggak suka lahir di suku apa, Anda nggak suka dengan fisik Anda nggak suka dengan apapun yang Anda punya hari ini, jari yang nggak lentik, tubuh yang tidak langsing, tubuh yang tidak tinggi, dan lain sebagainya. Tapi saya mau bilang ini, di mata Tuhan Anda sempurna, bahwa apa yang Dia berikan buat kita sungguh amat baik. Saya mau masuk dalam 3 hal tentang bagaimana kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Yang pertama, jangan tinggal dalam kesalahan di masa lalu. Pernah satu kali, bahkan sering kali, saya selalu diingatkan dengan kesalahan-kesalahan yang saya buat di masa lalu. Nah, saya tahu itu pasti iblis, karena Tuhan gak pernah ngingatin kita sama dosa kita di masa lalu. Ketika saya diingatkan saya bikin salah, rasa kesal, malu, semua campur aduk jadi satu. Saya mulai sebel sama diri sendiri. Kenapa kamu bisa ngomong gini? Lalu saya mulai ngomong di kamar mandi, Henny, kenapa kamu bisa begitu? Saya gak tahu apakah Anda pernah lakukan hal yang sama, tapi kesal sama diri sendiri, kesal sama kesalahan-kesalahan yang kita anggap bodoh. Kenapa kita bilang begitu? Kenapa kita lakukan begitu? Tapi saya mau bilang gini, nobody is perfect. Gak ada orang yang sempurna. Semua orang bisa bikin salah. Bahkan dalam Markus 10 ayat 18, Yesus bilang tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Gak ada orang yang benar-benar baik kecuali Tuhan aja. Kita harus ngerti bahwa kalau kita tinggal di masa lalu, kita gak bakal maju. Ayo berhenti menyalahkan diri sendiri. Yuk mulai bangkit lagi. Beri dirimu sendiri kesempatan. Kadang kita mudah banget kasih orang lain kesempatan, tapi gak mudah buat kita kasih diri kita sendiri kesempatan. Ingat, iblis selalu akan menuduh kita dengan mengingatkan kita akan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Padahal pada kenyataannya Tuhan sudah mengampuni segala pelanggaran kita. Jangan tinggal di masa lalu. Jangan tinggal di dalam kesalahan di masa lalu. Yesaya 43 ayat 18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan sendiri nggak mau kita ingat yang dulu-dulu. Tuhan akan lakukan yang baru dalam hidup kita kalau kita nggak tinggal di masa lalu. Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Orang yang tinggal di masa lalu tidak akan maju. Orang yang tinggal di masa lalu tidak akan maju. Kita nggak akan bisa mengarahkan diri kita kepada apa yang ada di hadapan kita kalau kita nggak bisa melupakan apa yang ada di belakang kita. Orang yang udah mulai kehilangan visi, orang yang udah mulai sakit hati, biasanya akan mulai ngungkit-ngungkit masa lalu. Ayo jangan lagi tinggal di dalam kesalahan di masa lalu.